Mengelola stres itu penting sekali. Mari kita belajar dari tokoh Hana, buat kitabnya saudara di kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Di sini ada judul perikopnya, Puji-pujian Hana. Kita semua tahu cerita kehidupan Hana. Hana disakiti, Hana dinyatakan mandul, Hana gak berdaya sama sekali, tetapi hatinya terus melekat kepada Tuhan. Jadi kunci utama pada waktu kita mengalami stres, diperlakukan oleh apapun, siapapun, keadaan apapun, kunci utamanya adalah dia melekat kepada Tuhan. Kalau saudara baca di pasal yang sebelumnya, di pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa Hana, ayat yang ke-7, perhatikan. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun, perhatikan. Tahun demi tahun berarti yang dialami oleh Hana dalam kesedihannya, dalam dukanya, dalam ketidakberdayaannya, si Hana mengatakan begini, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya. Setiap kali pergi ke rumah Tuhan. Jadi dari tahun ke tahun artinya Hana pergi ke rumah Tuhan. Makanya fokus yang pertama itu adalah fokuslah kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Hana dari tahun ke tahun. Lalu dikatakan apa? Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kok sudah berdoa keadaannya nggak malah berubah ya, saudara? Orang yang datang dalam rumah Tuhan nggak ada hubungannya dengan situasi apa yang terjadi di luar sana. Tuhan melihat kedalaman hati. Bukan yang terjadi di luar. Ingat waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di perahu. Waktu badai itu datang. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tidur kan? Yesus tidur di perahu itu. Makanya waktu badai datang, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Berteriak. Berteriak ketakutan. Yesus memberikan contoh apa? Tidur dengan penuh damai. Hana pun melakukan itu. Dia tetap melekat kuat di hadapan Tuhan. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Dia fokus kepada Tuhan. Nah, kalau di sini dikatakan, sehingga ia menangis dan tidak mau makan, ini adalah sisi manusiawinya orang. Orang stres itu nggak makan, susah tidur, atau susah untuk bersosialisasi, itu wajar, saudara. Itu sisi manusianya. Tetapi di dalam hatinya dia melekat kuat di hadapan Tuhan. Itu kunci utama, saudara. Ya, kunci utama demikian. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan, dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tetap, sekalipun hatinya pedih, Hana tetap datang kepada Tuhan. Bu, tapi kan kalau sudah berdoa itu ya harusnya Tuhan melekat kuat. Yang harusnya kalau Tuhan sudah melekat kuat dalam diri kita, berarti ya keadaan harusnya membaik. Oh, enggak gitu, saudara. Enggak gitu konsepnya. Waktu kita datang dalam hadirat Tuhan itu, Tuhan itu melihat hati. Makanya lihat ya. Lihatlah di pasal yang kedua. Lalu Hana berdoa. Nah ini loh, caranya berdoa tuh kayak gini. Perhatiin no. Hatiku bergembira dalam Tuhan. Hatiku. Amin. Hatiku bergembira dalam Tuhan. Nah, hati kita yang bergembira. Orang masuk dalam hadirat Tuhan itu syaratnya adalah bergembira. Makanya meskipun di ayat yang sebelumnya itu, dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan. Mau kondisi hati kita mau sedih atau bergembira, tetaplah melekat kepada Tuhan. Hana ngasih contoh. Contoh berdoa itu adalah bergembira. Berdoa tidak sama dengan memohon. Yang sering kali dilakukan oleh manusia itu adalah memohon. Tuhan, hutangku banyak. Tuhan, kondisi kesehatanku menurun.
Tuhan aku nggak punya uang untuk makan. Itu memohon, itu curhat. Beda. Berdoa itu adalah dia menata hatinya, perhatikan, hatiku bergembira dalam Tuhan. Kenapa kok di dalam Tuhan itu bergembira? Waktu masuk dalam hadirat Tuhan, ada namanya pengurapan ilahi. Ada namanya pengurapan ilahi. Makanya setiap kali masuk dalam hadirat Tuhan itu, ada kuasa yang mengubah atmosfer. Menjadi damai sejahtera, adanya sukacita, hatinya terus melekat di dalam Tuhan. Nah itu loh, saudara. Mengapa ada yang namanya apa itu? Sukacita ilahi. Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tanduk kekuatan kita tuh apa? Iman. Semakin kita masuk dalam hadirat Tuhan, iman kita makin ditinggikan sama Tuhan. Makin dikuatkan sama Tuhan. Jadi waktu kita disakiti orang, kita mengalami satu tekanan kehidupan, kita nggak berdaya melekat kepada Tuhan. Ubah atmosfer. Makanya hati yang bersukacita itu penting, saudara. Penting sekali. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Bernyanyilah karena Tuhan. Raja di atas segala raja. Nah, mulutku, nah ini perhatian no. Mulutku menertawai musuh-musuhku. Musuh kita bukan orang yang membenci kita, saudara. Bukan. Musuh kita bukan orang yang menipu duit kita, bukan yang menipu, bukan yang membohongi kita, yang mengkhianati kita, bukan. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah ketakutan yang timbul dalam diri sendiri. Tadi malam ngobrol sama salah satu adik rohani saya. Dia mengalami satu stres dengan ketakutan yang luar biasa. Karena dia di layoff secara sepihak. Dan dia mengalami satu stres yang luar biasa sampai dari kepalanya sini tegang sekali, kuat sekali tegangannya. Ya, sampai dia harus pergi ke dokter. Dokter bilang bahwa dia mengalami satu ketegangan gitu, harus jauh dari laptop dan lain sebagainya. Waktu dia telepon saya bilang begini, kamu itu bukan karena stres yang seperti apa. Kamu mengalami satu ketakutan. Anxiety, iya. Mengalami kelemahan tubuh, iya. Nah, jadi harusnya bagaimana? Relax. Mencoba menenangkan diri. Memang untuk melakukan itu perlu yang namanya latihan, saudara ya. Jadi saya pun begitu juga. Waktu tekanannya biasanya kita itu ya, kalau kita sudah terbiasa berdoa, muji nyembah Tuhan, serangannya itu dar-der-dor, gitu ya. Serangan sana, serangan sini, gitu ya. Itu dar-der-dor sekali. Terkadang kita tuh nggak memiliki kemampuan untuk menahannya. Nah, kita harus belajar yang namanya relax. Tenang gitu ya. Nikmati saja semuanya itu. Memang waktu saya ngomong kayak begini ya nggak mudah. Tapi alami dulu. Saya ngomong begini sambil tertawa begini karena ngalami berkali-kali, saudara. Tekanan demi tekanan kehidupan itu ya biarkan saja. Orang itu diizinin sama Tuhan kok. Melekat. Tadi syarat yang pertama adalah melekat. Kondisinya tidak mampu, tetap aja melekat. Karena Tuhan itu terkadang begini. Tuhan terkadang nggak ngomong apa-apa. Waktu kita udah doa, waktu kita muji nyembah Tuhan, terkadang memang Tuhan nggak apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Rasa-rasanya tuh Tuhan jauh banget. Kita yang kecil gitu ya, nggak terdengar suara kita. No, nggak kayak gitu. Perasaan kita sudah mulai main. Tuhan nggak peduli ya kayaknya. Kok kayaknya Tuhan nggak perhatiin aku ya? Nah, perasaan kita yang main, hati-hati. Waktu kita main-main dengan pikiran kita, perasaan kita yang mulai timbul. Rasa-rasanya Tuhan nggak tolong nih kayaknya. Rasa-rasanya aku akan kehilangan. Rasa-rasanya ini overthinking. Main perasaan, main pikiran. Kalau orang overthinking itu main pikiran. Perasaan yang timbul. Lihat orang aja udah, aku trust issue. Lihat orang nggak ngapa-ngapain aja kita udah sensitif.
Kesenggol dikit kita udah mulai marah. Nah, itulah pentingnya si Hana katakan begini, hatiku bergembira di dalam Tuhan. Artinya apa? Tahu waktu masuk dalam hadirat Tuhan, itu ada satu pengurapan yang namanya kegembiraan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keadaan untuk mengubah atmosfer. Itu nggak bisa dilakukan sekali, Pak, Bu. Anda harus membiasakan diri melakukan itu. Mengubah atmosfer. Yang tadinya kita pening banget, kepala udah mau pecah rasanya. Ya, kita terbiasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nggak bisa langsung instan, nggak bisa. Anda harus day by day. Makanya tadi di pasal yang sebelumnya, dikatakan kan begini, demikianlah yang terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana masuk ke rumah Tuhan ini loh, dari tahun ke tahun. Hana tidak pernah absen untuk masuk dalam rumah Tuhan. Makanya tadi seperti yang saya katakan tadi, untuk bisa mengubah atmosfer perlu belajar. Kan Anda lagi dibawa dalam musim peperangan rohani. Mengolah pikiran, menenangkan hati, itu masuk dalam peperangan rohani. Makanya jangan main-main dalam pikiran, hati-hati, apalagi menggunakan perasaan palsu. Trust issue itu salah satunya adalah trauma. Nah, si adik rohani saya itu pun waktu dia ngobrol sama seorang dokternya bilang, mungkin kamu ada trauma atau seperti apa. Saya katakan begini, enggak, kamu enggak lagi trauma. Kamu enggak siap menghadapi situasi itu, teknikmu yang salah. Makanya untuk menghadapi situasi itu perlu yang namanya teknik. Nah, banyak orang maunya waktu doa langsung mengubah keadaan. Enggak kayak gitu. Peperangan rohani itu bicara tentang teknik. Ya, coba tanya deh, adakah suami yang kerjanya sebagai polisi atau ya angkatan darat atau angkatan laut, kalau lagi perang begitu ya, pasti ada namanya begini toh, teknik melawan musuh, teknik menggunakan panah, teknik menggunakan senjata, gitu kan ya. Pasti ada caranya, nggak hanya sekedar caranya, tekniknya. Teknik menyerang musuh. Musuhnya ada di mana? Nah, kita harus tahu itu. Sama di dalam doa, itu kita juga tahu yang namanya teknik. Makanya jangan sampai kita itu kayak begini. Kalau sudah mulai nih, kepalanya udah pening nih. Udah mau pecah rasanya. Terus sudah mulai nggak bisa tidur, nggak doyan makan, fokusnya udah mulai terpecah-pecah, berarti tekniknya salah. Fokus kita nggak ke Tuhan lagi. Karena waktu fokus kita ke Tuhan, mau tekanannya seperti apa, hantamannya seperti apa, nggak peduli. Tetap fokusnya kepada Tuhan. Waktu murid-murid Yesus berada di perahu itu, mengapa Yesus ngajarin tidur? Tekniknya adalah dia harus menidurkan, justru waktu badai datang, kok harus menidurkan ini loh, tubuh, jiwa, tapi rohnya nggak tidur. Apa buktinya bahwa Yesus rohnya nggak tidur? Begitu Yesus bangun, dia bisa menghentikan badai, berarti rohnya hidup. Yang ditidurkan itu apa? Tubuh sama jiwa. Kan mereka kan habis pelayanan. Yesus dan murid-muridnya habis pelayanan. Makanya waktu badai datang, Yesusnya tetap tidur. Tekniknya adalah tubuh, jiwa harus istirahat. Anda yang mengalami satu stres kehidupan yang luar biasa, Anda harus berlatih untuk menidurkan tubuh supaya tidak mengalami kelemahan tubuh. Apalagi sampai kepalanya pengennya meledos, mau meletus rasanya. Nah itu kan sudah salah. Belajar dari ini. Makanya hatiku bergembira dalam Tuhan. Ini loh, contoh berdoa tuh kayak gini. Berdoalah untuk bersukacita ketemu sama Tuhan. Jangan memohon terus. Karena kalau engkau memohon terus, begitu engkau nggak terima, engkau akan emosi. Begitu engkau nggak terima, engkau akan marah-marah sama Tuhan. Nggak begitu caranya. Berhatiku bergembira dalam Tuhan. Tanduk kekuatanku itu salah satunya itu adalah iman yang ada di dalam sini. Imanmu kecil. Tetapi karena semangatmu besar, engkau terus mengandalkan Tuhan, api Tuhan menyala begitu dahsyat. Nah, api Tuhannya yang dahsyat
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Maka dia akan meninggikan kita ini nih. Imannya akan dikuatkan terus. Itu artinya apa toh? Hana lagi dilatih sama Tuhan. Ayo, terus masuk dalam hadirat sampai engkau sukacita, sampai imanmu kuat, sampai engkau menjadi teguh, sampai engkau menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, kayak gitu. Yang dipikirkan Tuhan adalah kita bisa berjalan. Anda pernah kan ngelatih anak berjalan? Ayo nak, bangkit lagi. Nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa nak. Nanti mama gendong. Nanti mama kasih es krim kalau bisa jalan. Ayo nak, jalan lagi. Anak akan berjalan merangkak. Mata kita tertuju kemana? Ke anak toh? Nggak mungkin kan waktu kita ngajarin anak kita mainan HP? Nggak mungkin. Mata kita pasti akan mengawasi ini anak. Mengapa dia masih jatuh? Mengapa dia bisa bangkit sendiri? Mengapa? Mata kita pasti awas di situ. Mata Tuhan awas melihat kita. Jadi jangan pernah berharap kalau doa terus langsung semua keadaannya langsung berubah. Orang ngono. Berperang. Kita ini adalah pasukan perangnya Tuhan. Melekat. Si Hana ngajarin kita semua pakai ini. Melekat kuat. Memang daging. Kayak di pasal yang sebelumnya dikatakan akan begini. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Itu dagingnya. Dagingnya yang membuat dia nangis terus dan nggak mau makan. Itu dagingnya. Tetapi jiwa dan rohnya fokus kepada Tuhan. Makanya dia berubah nih di pasal yang kedua. Perikopnya berubah menjadi puji-pujian Hana. Kenapa? Hatinya bergembira di dalam mana? Di dalam Tuhan. Dia nggak perlu gila. Dia nggak perlu menghujat Tuhan. Dia nggak perlu yang namanya mengatakan, aku nggak usah doa aja lah. Aku nggak usah puasa aja lah. Dia nggak perlu melakukan itu. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu siapa Tuhannya. Nah, mulutku menertawai musuh-musuhku. Musuhnya apa? Diri sendiri. Dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari overthinking, dari keinginan untuk mengutuk, menghujat Tuhan. Itu musuh kita. Jadi musuh kita bukan manusia. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan pasanganmu, bukan anak-anakmu, bukan mertuamu, bukan orang lain juga. Musuhnya adalah, ini loh, pikiran-pikiran yang kita mainkan sama perasaan-perasaan palsu itu. Itu musuh kita yang terbesar. Jadi ya. Sebab aku, diulang lagi nih sama si Hana. Sebab aku bersuka cita atas pertolonganmu. Ngerti kalau Tuhan pasti tolong. Makanya bersuka cita di dalam Tuhan. Ngerti kalau Tuhan sedang membentuk karakternya Hana. Mengerti bahwa Tuhan pasti mengabulkan doanya. Karena Tuhan itu maha segalanya. Kalaupun doaku nggak dijawab, Tuhan pasti akan melakukan hal yang lain yang jauh lebih dahsyat. Kalaupun permohonanku ini tidak dikabulkan oleh Tuhan, rancangan Tuhan tetap membawa damai sejahtera dan sukacita. Kalaupun doaku nggak dipenuhi oleh Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan pasti punya kunci pintu lain yang bisa dibuka. Kenali Tuhan. Si Hana mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia nggak main-main. Lihat ya, ayat yang sebelumnya. Dikatakan begini. Kemudian ia bernazar. Pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Kemudian ia bernazar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Dia tetap akan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Nggak cuma dirinya, tetapi setiap pemberian Tuhan, setiap berkat Tuhan, dia akan bertanggung jawab. Saya akan mengelola berkat dengan benar. Saya akan mengelola kesehatan saya dengan benar. Saya akan mengelola keluarga saya dengan benar. Ada janji yang diberikan Tuhan untuk Tuhan. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ayat yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hana lagi muji nyembah Tuhan.
Dia lagi mengagungkan Tuhan. Ini lihat ya. Ayat yang pertama dan kedua sama sekali tidak ada keluh kesahnya Hana. Tidak ada. Itu adalah pujian penyembahannya Hana. Mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengubah atmosfer dengan cara apa? Mengagungkan Tuhan. Makanya tadi pujiannya gini tuh. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala. Engkau sedang melakukan doa profetik. Memerintahkan rohmu ini nih. Orang kalau stres, rohnya kan mulai redup. Memerintahkan roh yang ada di dalam sini untuk apa? Nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, si Hana lagi nyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu doa yang benar tuh kayak gini. Di ayat yang kedua, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau layak, layak, mulialah namamu. Nah, mengagungkan Tuhan. Jadi bukan ketakutan karena nggak punya duit, bukan ketakutan karena engkau disakiti orang, bukan ketakutan karena penyakitmu belum sembuh, tetapi nggak peduli dengan semuanya itu, agungkan Tuhan. Karena Anda tahu bahwa kekuatan itu hanya berasal daripada Tuhan. Makanya kalau lagi disakiti orang, jangan julid sana sini, saudara. Jangan habiskan waktu hanya untuk julid sana sini. Jangan. Jangan julid sana sini. Ngomongin orang, ngejelekin orang, ngejelekin pasangan, dan lain semuanya itu. Stop dengan semuanya itu. Jangan lakukan itu. Pujilah Tuhan. Agungkan Tuhan terus menerus. Sampai jiwamu mengalami ketenangan. Ayat yang ketiga. Janganlah lagi berkata sombong. Janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu. Nih. Jangan kitanya ini menjadi angkuh. Tuhan, aku berdoa supaya yang nyakitin aku itu, dia hatinya tersakiti lebih dahsyat. Aku berdoa yang membohongi uangku itu, yang membawa lari uangku itu, dibuat sakit turun tempat. Nah ini, orang sombong, orang pongah. Apa bedanya kalau gitu sama setan? Sama-sama mengutuk. Yang satu mencuri, yang satu menipu, yang satu mengkhianati, terus kita balas dengan suatu perilaku yang jauh lebih jahat. Apa bedanya? Makanya ini tadi loh. Mulutku menertawai musuh-musuhku. Hati-hati. Musuh kita adalah mulut kita sendiri. Ngutukin orang, ngata-ngatain orang, marah-marah yang gak jelas, itu musuh kita. Makanya si Hana katakan begini, janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mana? Mulut kita, ini loh mulutmu. Mulut kita sendiri. Jadi, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doa orang benar, jangan kau lihat ada kuasa, lu ndak kayak gitu. Ada kuasa kalau doanya, kitanya ini sebagai orang benar. Itu baru benar. Kitanya jadi orang benar. Baru besar kuasanya itu doa. Nggak usah pongah, saudara. Nggak usah mbok balas. Balas membalas itu bukan area kita. Bukan mengondisikan itu apa ya bahasa lebih mudahnya, dengan cara kita lalu kita berusaha untuk apa mengubah kondisi. Yunda, jangan pakai cara kita, nanti kau makin stres. Banyak daripada kita itu kenapa overthinking, kenapa kita itu suka apa-apa dipikirin semuanya, karena berusaha untuk mengubah keadaan. Hana tahu rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita. Ada pengharapan, ada kekuatan. Nih, makanya dikatakan begini tuh, hatiku bergembira dalam Tuhan. Hana kenal betul siapa Tuhan.
Anak kenal betul. Sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Wow. Hana terus mengagungkan Tuhan. Hana terus meninggikan Tuhan. Artinya apa tuh yang di sini? Doa yang benar itu adalah mengagungkan Tuhan. Bukan membesarkan masalah kita. Seringkali kita tuh suka membesarkan masalah kita. Udah membesarkan masalah, terus kita tuh mohon-mohon terus. Ayo Tuhan, duit Tuhan. Ayo Tuhan, ini gimana? Belum bayar sekolah. Tuhan, ini gimana ini? Saya penyakit belum ada. Penyakit belum sembuh. Duit gak ada. Kita suka terburu-buru. Padahal Tuhan hendak mengubah semuanya. Diri kita terlebih dahulu yang dirubah. Supaya kita nggak pongah nih loh, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Supaya kita nggak sombong. Supaya tidak keluar kata-kata pongah dari mulut kita. Tetapi lebih kepada apa? Mengagungkan Tuhan. Amin. Praktek ya. Lakukan seperti yang Hana lakukan ini. Memuji Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita. Lalu dia terus bersorak-sorai. Dia mematahkan semua ketakutannya dengan pujian penyembahan. Bahkan termasuk kemarahan hatinya, dia disakiti, dia dilukai, dia tetap menyembah Tuhan. Hidupnya terus melekat kepada Tuhan. Amin. Praktek. Praktek. Anda yang masih keluar masuk ke psikolog atau ke psikiater, Anda harus tetap melakukan ini. Pujian penyembahan. Agungkan Tuhan. Lebih lagi, jiwamu akan dipulihkan. Rohmu akan semakin berapi-api. Tubuhmu makin sehat. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom.